waktu kita buang air kecil atau buang air besar. Setelahnya itu kan pembersihannya itu jangan arahnya yang bolak-balik, ya dari depan ke belakang, gitu. Jadi kotorannya enggak nanti masuk lagi ke arah vagina. Nah itu yang menyebabkan munculnya bakteri atau infeksi. Gitu. Pakai celana dalam, ya. Celana dalam sekarang kan modelnya macam-macam ya. Iya, banyak. Stylesnya macam-macam anak muda sekarang. Nah, tapi juga diperhatikan bahannya itu usahakan yang menyerap keringat, ya toh. Jadi nggak nimbul kelembapan di area vagina, ya toh. Terus harus sering ganti juga. Kalau habis olahraga nih kita jogging, keringetan, lembab, basah, itu harus segera diganti ya. Nah, sehari minimal 2 kali, ya toh. 24 jam bisa 3 sampai 4 kali. Nah, itu tujuannya apa? Area vagina itu sudah terjaga kelembapannya secara normal antara pH 4 sampai 5. Jadi kalau lebih dari itu menjadi lebih lembab, bakteri suka tuh, kuman suka, jamur suka. Nah, itu yang nanti menyebabkan keputihan itu menjadi bermasalah. Nah, terus sekarang nih kalau ada masalah dengan lendir atau keputihannya, mereka suka nih pakai pencuci atau pembersih sabun vagina nih yang pakai aroma atau parfum. Sebaiknya buat parfum nggak usah, karena pH dari parfum itu kan nggak pas, nggak cocok nih sama area vagina, jadinya itu menimbulkan perubahan kelembapan. Nah, jadi itu tips sepele ya untuk jaga kebersihan dari vagina tersebut. Nah, berarti untuk mencegah terjadinya keputihan itu kita jangan terlalu lembab gitu ya Mbak ya, kita harus ganti celana dalam apalagi setelah berolahraga berkeringat gitu ya Mbak, untuk mencegah adanya keputihan itu tersendiri. Jadi jangan sampai lembab gitu ya Mbak ya. Lalu ada juga nih Mbak pertanyaan dari Sobat Adiatma, kalau misalkan kelelahan atau stres itu tuh sebenarnya berpengaruh atau tidak terhadap keputihan itu Mbak? Oh ya pasti, karena kita beraktivitas seharian, capek, lelah, depresi, tekan, ya, habiskan kalori, ya, lelah secara fisiknya, otomatis secara hormonalnya juga ikut terpengaruhi, karena ini kan lebih banyak dipengaruhi hormon estrogen, ya. Jadinya tentunya karena perubahan hormonal yang signifikannya terlalu drastis itu naik turun, pasti mempengaruhi produksi dari lendir cervix tersebut. Bisa jadi berlebihan, keputihannya banyak banget nih, tapi masih bening kok, encer, tapi banyak, jadi kayak tiba-tiba terasa sur pipis. Nah tuh, jadi dia jadi lebih encer misalnya tuh. Atau karena ibu yang pakai obat-obatan hormonal atau pengguna alat kontrasepsi hormonal itu juga mempengaruhi. Jadi keputihannya lebih sedikit atau lebih lengket, lebih tebal. Nah itu juga salah satu penyebabnya dari hormonal juga. Ya. Jadi kalau stres ya, banyak pikiran, otomatis mempengaruhi hormonal. Kalau hormonalnya terganggu, nah otomatis keputihannya juga akan merubah karakteristiknya juga. Baik Mbak Eko, karena untuk keputihan sendiri itu kan disebabkan oleh hormonal ya Mbak ya. Dan stres itu memicu untuk perubahan hormon seperti itu Mbak ya. Oke. Terus nih Mbak, untuk zaman sekarang kan banyak anak muda yang makan junk food, terus fast food. Itu dari makanan atau minuman yang kita konsumsi itu sebenarnya mempengaruhi atau enggak tuh Mbak? Iya, enak ya itu ya. Iya. Fast food, junk food, semuanya enak di lidah itu. Ya, tapi secara langsung makanan itu tidak mempengaruhi terhadap penyebab terjadinya keputihan, lendir cervix jadi berlebihan itu secara langsung itu enggak. Tapi bahwa makanan atau pola makan yang kita konsumsi setiap harinya itu juga akan mempengaruhi pola atau daya tahan tubuh kita. Dimana secara fisik kalau daya tubuhnya kita menurun, ya otomatis hormon di dalam tubuh kita juga akan mengalami fluktuasi naik turun juga. Nah dari situ nanti akan baru mempengaruhi terhadap keputihan kita. Ya, kalau pola makannya nggak sehat kan daya tahannya nanti nggak sehat, malas makan sehari sekali, telat makan, daya tahannya turun, hormonnya turun, keputihannya juga akan terganggu.
Iya. Terus lagi nih Mbak, ada pertanyaan juga untuk penggunaan celana yang ketat itu tuh berpengaruh sekali ya Mbak terhadap keputihan. Jadi lembab atau bagaimana gitu Mbak? Ya, Boleh nggak? Iya. ya boleh ya. Cuman dalam penggunaan waktu lama maka pada area vagina tersebut akan terganggu suhu kelembapannya. Ya, toh. Kalau pada bahan yang ketat dengan yang tidak meresap keringat, otomatis dengan tekstur kain yang terlalu rapat, bahan teksturnya itu nggak bisa bantu penyerapan kelembapan ya. Itu misalnya kayak jeans ketat gitu ya, yang teksturnya rapat banget, itu penggunaan dalam waktu tempo yang waktu lama seharian penuh, otomatis area vaginanya sirkulasi udaranya juga akan kurang gitu. Otomatis kelenjarnya akan berproses, wah ini panas nih, gerah nih, aku sumuk, jadi lendirnya jadi lebih banyak gitu. Kalau dia lembab terus kebersihannya kurang, bakterinya datang, udah banyak lendirnya, banyak bakterinya, jadi dia akan perubahan tekstur, jadi lebih berubah warna. Berarti ininya boleh, cuma jangan dipakai dalam jangka waktu lama ya Mbak ya. Ya usahakan ya pakai yang ringan, yang longgar, yang menyerap keringat ya, jadinya kelembapan vagina tetap terjaga. Terus Mbak, boleh dibagikan tips atau cara untuk menjaga area kewanitaan itu seperti apa nih Mbak untuk mencegah adanya keputihan itu? Ya, itu mulai dari hal-hal yang sederhana ya, cuci area vagina secara rutin dengan arah yang benar dari atas ke belakang ya, pakai pakaiannya yang tadi ya, yang jelas menyerap keringat sehingga area kelembapannya tetap terjaga, nggak ketat banget atau nutup, sering ganti. Terus hindari juga penggunaan sabun area vagina yang terlalu banyak parfum atau pH-nya terlalu tinggi gitu. Tapi kan banyak nih Mbak, di luaran sana tuh ada dijual online ya Mbak, cairan khusus atau sabun khusus untuk daerah kewanitaan. Itu sebenarnya berarti dianjurkan atau tidak memakainya Mbak, seperti itu? Ya, untuk pada kondisi tertentu di mana dia sudah mengalami masalah sehingga menurut instruksi dari dokter bahwa dia itu harus ya melakukan pembersihan dengan petunjuk yang khusus juga, maka itu harus digunakan. Tapi jika pada penggunaan sudah kembali normal ya, itu sudah tidak dianjurkan lagi, nanti akan mempengaruhi perubahan dari suhu area vagina atau pH keasaman dari vagina tersebut. Ya, jadi usahakanlah tidak pakai yang berpewangi atau ada parfum yang khusus banget gitu. Berarti harus dengan resep dokter seperti itu ya Mbak ya, dengan kayak asal memakai gitu ya, nanti akan mempengaruhi dari pH kelembaban itu sendiri gitu ya Mbak ya. Dan dengan instruksi dokter yang pembersihan sampai ke dalam vagina pun itu juga harus mengikuti dari instruksi dokter ya, karena nanti juga akan mempengaruhi produksi atau pengeluaran dari lendir vagina secara alamiah. Terus mungkin ada sobat Adiatma di sini yang juga menggunakan panty liner nih Mbak. Nah sebenarnya untuk penggunaan panty liner sendiri itu apakah aman jika misalkan dipakai setiap hari, atau bagaimana cara penggunaan yang tepat seperti itu Mbak untuk panty liner tersendiri? Ya kebanyakan memang mereka pada wanita itu, kok aku nggak nyaman nih, aku mau pakai tambahan panty liner nih supaya nggak menimbulkan basah atau bercak di celana dalam misalnya. Ya penggunaannya itu nih boleh saja, tapi kalau penggunaan dalam jangka waktu lama, digunakan setiap hari, tidak diganti, itu ventilatornya lembab, basah, itu malah menyebabkan datangnya bakteri atau kuman. Kalau basah nanti bisa menimbulkan iritasi, kalau iritasi nanti timbul luka, bisa menimbulkan infeksi. Ya, jadi kalau dipakai berarti harus sering diganti juga, harus dijaga, nggak dia harus tetap terjaga kering ya panty liner tersebut. Terus kalau terlalu panty liner yang beraroma, nah itu juga sebaiknya dihindari. Jadi usahakan tidak mengganggu kelembapan maupun keasaman dari area vagina tersebut. Berarti sebenarnya boleh ya Mbak kita menggunakan panty liner, cuma tidak disarankan setiap hari, dan betul. kalau misalkan sudah basah cepat-cepat diganti supaya tidak lembab seperti itu ya Mbak ya.
Nah, lalu intinya nih Mbak, berarti sebenarnya keputihan itu aman atau tidak? Ya, aman karena dia kebutuhan itu kan hal yang alami ya, cairan lendir tubuh ya, yang keluar dari vagina untuk mengeluarkan bakteri yang udah masuk ya, untuk melindungi, untuk memberikan pelumas. Yang nggak katakan nggak aman yaitu kalau dia sudah lewat dari batasan normalnya tadi, udah berubah warna ya toh, kok rasanya gatel, bau, nah itu juga segera periksa. Oke. Iya. Terus mungkin nih Mbak, kalau misalkan kita masa subur itu kan kadang juga seperti ada lendir yang keluar ya pada masa subur ovulasi. Nah itu tuh sebenarnya beda atau enggak Mbak dengan keputihan seperti itu? Oke. Ini mereka ini pada wanita yang usia subur nih ya, ada penet ini. Kenapa ada perubahan pada saat masa ovulasi? Dalam siklus menstruasi pertengahannya ada masa ovulasi. Pada masa ovulasi itu ada perubahan peningkatan hormonal estrogen ya toh, peningkatan hormon estrogen yang meningkat, otomatis lendir yang dikeluarkan ya otomatis jadi lebih banyak, lebih encer ya. Pada masa ovulasi itu karena dia lebih encer, otomatis jika terjadi proses koitus, sperma jadi lebih mudah untuk menembus dari endocervix tersebut. Jadi kok itu salah satu cirinya ya, kalau masa ovulasinya datang itu cirinya lendirnya menjadi lebih encer. Seperti itu. Oke, Sobat Adiatma, tadi kan kita sudah dijelaskan ya apakah keputihan itu aman atau tidak, keputihan yang normal dan tidak normal itu seperti apa. Terus nih Mbak Eko, apakah semua perempuan itu pasti akan mengalami keputihan Mbak? Ya, sejak wanita organ reproduksinya itu sudah matang ya, mulai dari remaja organ reproduksinya itu sudah mulai matang, sudah aktif, hormon reproduksinya juga sudah mulai matang, sudah aktif, otomatis fungsi dari reproduksinya menjadi normal ya toh, menjadi lebih aktif. Salah satunya ditandai tadi dengan keluarnya lendir. Keputihan seperti itu. Banyak sekali ya Mbak ya yang kita bahas mengenai keputihan ini ya Mbak ya. Lalu ini ada pertanyaan dari Sobat Adiatma yang sedang menonton live kita ya Mbak ya. Saya bacakan nih. Bu Bidan, benar Mbak. Bu Bidan, pakaian dalam seperti apa sih yang harus bahan seperti apa yang kita gunakan untuk tidak muncul keputihan itu sendiri Mbak? Mungkin kayak ada bahan underwear yang seperti katun atau seperti apa yang direkomendasikan? Ya, banyak ya bahan-bahan kain ya, pakaian ya, terutama yang otomatis yang dekat dengan area vagina ya, celana dalam ya. Jadi usahakan itu yang bahan teksturnya itu yang menyerap keringat. Karena dengan menyerap keringat, kelembabannya itu akan tetap dijaga. Misalnya katun dan kapas itu ya proses penyerapan keringatnya jadi cepat. Jadi kalau menyerapnya bagus, basah, diserap dengan bahan kainnya yang baik itu, jadi kita segera ganti. Kalau untuk bahan yang lain seperti nilon, sintetik itu ya nggak bisa membantu penyerapan keringat di area tersebut. Kelembabannya malah semakin basah karena semakin berkeringat, dia nggak bisa nyerap keringatnya itu terus. Jadi tetap dijaga ya area vaginanya itu, tetap jangan sampai terlalu basah, terlalu lembab. Seperti itu ya Sobat Adiatma. Jadi bahan yang digunakan itu disarankan adalah katun ya, yang menyerap keringat. Lalu ada pertanyaan lagi nih Mbak dari Dian 008. Bu Bidan mau tanya, kalau keputihan tapi tidak gatal dan tidak berbau, apakah tetap harus diobati? Ya, seperti tadi disebutkan bahwa keputihan atau lendir yang keluar dari vagina itu khasnya adalah dia bening, transparan, tidak berwarna, tidak berbau, tidak menimbulkan rasa gatal ya, itu masih normal ya, itu masih normal ya. Tapi jika dia itu sudah berubah warna kuning, hijau seperti keju, nggak nyaman, bau amis, anyir di area vagina bagian luar
ya itu rasanya gatal sehingga area vaginanya jadi berubah merah, itu harus segera diperiksakan. Nah, Kitanya yang harus mawas diri segera-gera berubah. Ya, tapi kalau tidak ada gangguan kenyamanan seperti tadi, ya masih bening, nggak bau, nggak ada gatal, walaupun jumlahnya banyak, itu kan karena pengaruh hormonal. Karena pengaruh hormonal ya. Berarti kita perlu khawatir dan memeriksakan ke tenaga kesehatan apabila ada muncul seperti tadi ya Mbak ya, perubahan warna, perubahan bau, dan betul. sudah tidak nyaman seperti itu ya Mbak. Jadi segera kita periksakan ke tenaga kesehatan. Oke. Ternyata banyak banget ya Mbak ya yang sudah kita bahas mengenai keputihan itu sendiri. Mungkin sebelum kita tutup episode kali ini, ada pesan atau closing statement yang ingin Mbak Eko sampaikan lagi kepada Sobat Adiatma yang masih setia menonton kita nih Mbak? Ya, nih kita ya wanita harus benar-benar ya, kalau melihat sesuatu yang nggak nyaman di diri kita atau sesuatu yang nggak normal, batasannya kita udah tahu nih, lendir, bening, nggak bau, nggak warna, nggak gatal, itu normal. Kita tinggal menjaga kebersihannya, ya toh, penggunaan pakaian atau pakaian dalamnya jadi yang membantu kelembapan tetap terjaga, ya. Dan situ kalau begitu ada perubahan karakteristik dari lendir vagina tersebut, nggak usah nunggu atau ragu-ragu, ya segera itu diperiksakan. Kenapa timbul keputihan yang berlebihan, berbau, gatal, bau amis banget, menyengat, ngeplek banget di celana misalnya ya, terus gatal bagian dalam atau bagian luarnya, ada timbul iritasi ya, perubahan warna sampai hijau dan sampai kuning, ya itu sudah warningnya ya harus segera diperiksakan. Jangan sampai infeksi tersebut ya masuk lebih jauh ke area organ dalam reproduksi yang atas ya, jadi nanti malah semakin serius, malah semakin parah, itu malah membahayakan untuk organ reproduksi kita. Segera-segera periksa. Oke, baik, terima kasih Mbak Eko atas materi dan bincang-bincang yang sangat luar biasa ya Mbak ya, dan terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Begitu ya Sobat Adiatma, semoga Sobat Adiatma yang telah menonton podcast kali ini menjadi lebih paham mengenai apa itu keputihan, kalau keputihan itu tidak selalu berbahaya. Yang terpenting adalah kita paham dengan kondisi tubuh kita sendiri dan mengerti mana kondisi yang normal dan mana kondisi yang harus kita periksakan. Dan jangan juga nih gampang percaya dengan mitos-mitos yang ada di sosial media. Dan jangan malu untuk memeriksakan dan berkonsultasi kepada bidan atau dokter jika Sobat Adiatma mengalami suatu keluhan yang sudah tadi dijelaskan Gi. Terima kasih yang sudah menonton podcast pada pagi hari ini. Sampai bertemu di podcast selanjutnya dengan tema yang lebih menarik tentunya. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Kati. Terima kasih Mbak Eko.